Tribunal selanjutnya, Ariska akan ajak Anda untuk melihat makam yang tak biasa di Pulau Angso II, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Di sana ada makam yang memiliki panjang hingga 7 meter, Tribuners. Makam tersebut juga terdapat 2 buah kerang di ujung dan pangkal makam. Sayangnya cukup sulit untuk mencari literatur sejarah dan kebenaran terkait sosok yang dimakamkan dalam kuburan tersebut. Namun banyak yang menduga bahwa makam yang memiliki ukuran tak biasa ini adalah milik Syekh Kati Songko, seorang ulama besar pada zamannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Wahyu Bahar dari Tribun Padang. Silahkan Wahyu. Baik, Ariska, terima kasih. Tribuners, saat ini kami akan melaporkan tentang kuburan panjang sekira 7 meter yang ada di Pulau Angso II, Kota Pariaman. Jadi, Pulau Angso II ialah salah satu destinasi wisata andalan di Kota Pariaman. Di pulau ini terdapat pasir putih, begitu juga air lautnya yang bersih, dan Pulau Angso II ini juga dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jadi kuburan atau makam ini panjangnya sekitar 7 meter lebih. Tentu ukurannya tidak normal ketimbang makam biasanya. Cukup sulit mencari literatur sejarah dan kebenaran siapa yang dimakamkan di kuburan ini. Namun beberapa sumber mengatakan bahwasanya yang ada di kuburan ini ialah Syekh Kati Sangko. Jadi ukuran yang pasti makam ini sudah berusia lama. Kemudian wisatawan akan menjumpai makam ini di arah sebelah kanan jika titik pijak wisatawan dari dermaga atau gerbang pulau. Penjaga Pulau Angso II, Syamsul Bahri, mengatakan berdasarkan cita-cita pendahulu atau tetua di Pariaman, makam ini sudah lama ada. Di makam ini juga terdapat 2 buah kerang yang ada di ujung dan di pangkal makam. Banyak yang menyebut yang dikebumikan kuburan ini ialah Syekh Kati Sangko, seorang ulama besar di zamannya. Ada cerita masyarakat juga sebenarnya Syekh Kati Sangko dikebumikan bersama istrinya di makam ini. Jadi 7 meter ukuran panjang tersebut ialah Syekh Kati Sangko dan istrinya yang dimakamkan di sana. Kemudian selain itu kuburan ini atau makam ini juga disebut sebagai makam keramat oleh masyarakat. Banyak yang berziarah ke makam ini, baik itu dari dalam Provinsi Sumatera Barat maupun dari luar Provinsi Sumatera Barat. Dulu, kata Samsul, penjaga Pulau Angso II, mengatakan peziarah biasanya akan berhari-hari menetap di Pulau Angso II tersebut dan mengatakan bahwa seketika diukur ukuran makam ini akan berubah setiap harinya. Tak jarang datang dari luar Provinsi Sumatera Barat ataupun dari luar, kata dia. Kemudian informasi yang diterima oleh Syamsul, penjaga Pulau Angso II tersebut, setidaknya makam ini sudah berusia 300 tahun atau 3 abad lebih. Namun tahun pastinya Syamsul tidak bisa menyebutkan karena keterbatasan literasi ataupun cerita lainnya. Kemudian Syekh Cangko ini ialah seorang ulama besar di zamannya, satu perguruan dengan Syekh Burhanuddin yang sangat masyhur di Sumatera Barat yang berada di Ulakan. Jadi Kati Sangko ini ialah seorang ulama besar juga yang lahir dan besar di Pariaman hingga menimba ilmu agama Islam ke Aceh. Kemudian kata Samsul, Syekh Burhanuddin dan Syekh Kati Sangko ini selain sebagai ulama besar juga panglima perang di zamannya ketika zaman kolonial. Jadi ukuran 7 meter begitu tampak di sekitaran makam. Ada juga surau yang sudah direhab, yang sebenarnya dulunya ada surau Kati Sangko untuk mengajar dan mendidik para murid untuk belajar agama Islam. Kira-kira begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Wahyu Bahar dari Tribun Padang. Dan Tribuners, tadi Wahyu Bahar juga sempat melakukan wawancara dengan Syamsul Bahri, penjaga Pulau Angso II. Berikut liputannya. Panjangnya sekitar ada lebih kurang 7 meter. Jadi diduga ini makam Kati Sangko, Pak? Ya. Siapa Kati Sangko itu, Pak? Kati Sangko ini satu perguruan dengan Syekh Burhanuddin, berguru di Aceh. Ya, jadi Kati Sangko ini dia sama Syekh Burhanuddin sebagai panglima perang Syekh Burhanuddin dalam memerangi
zaman dulu penjajah gitu kan, atau sambil mengembangkan agama Islam. Jadi dia ini asal dari Gunung Kidul, sama-sama berguru ke Aceh dengan Syekh Burhanuddin itu yang diingatkan Pak. Nah, kemudian di Pulau Angso ini ada juga sumur tua. Ya, sumur tua itu dipergunakan sebagai yang masyarakat katanya sebagai untuk obat. Nah, saya lihat sendiri dari Medan juga membawa air sumur tua itu sampai 10 jerigen dibawa dengan mobil pribadi ke Medan untuk mengobat orang semata itu, untuk mengobat yang penyakit lumpuh katanya. Sejenis penyakit. Ya, saya tanya gitu Pak. Jadi tahun berapa makam ini Pak awalnya Pak Katisangko itu Awalnya dimakamkan? sekitar lebih kurang 300 tahun, 3 abad. 3 abad yang lalu. Tahunnya kurang jelas ya, karena saya baru pertama dari sini. Kenapa sepanjang Pak? Kalau menurut cerita dari waktu Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.